sudah bisa dibanderol belum Mas Ali? Kalau ngomongin dibanderol, sebetulnya belum dibanderol. Belum Mas. dibanderol ya? Cuma kalau ngomongin target bandrol, Target aja. dua kambing ini target bandrolnya 100 juta. 100 juta. Ini kemarin sempat ditawar dua kambing ini 50 juta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya hadir di sebuah peternakan kambing PE. Lokasinya di Lampung Timur guys. Tapi lebih lengkapnya nanti saya akan temui sang owner. Saya akan bincang-bincang, akan ngobrol-ngobrol tentang dunia peternakan kambing peranaan etawa guys. Jadi peranaan kambing etawa itu sendiri apa? Banyak teman-teman yang pemula yang belum paham. Jadi di sini saya akan ngobrol-ngobrol dengan sang owner. Apakah di sini sekedar peternakan atau jual beli? Nanti teman-teman bisa ikuti video ini agar teman-teman bisa tahu informasi lengkapnya guys. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel Indra Palupi guys. Check it out. Kita akan temui sang owner guys. Saya akan bincang-bincang dengan beliau. Nah, di sini ada tamu nih guys. Ada tamu. Ramai ini. Kita ikuti guys. Oh, ada tamu ini. Ada tamu. Assalamualaikum Mas. Hai. Jumpa lagi Mas. Oke. Gimana kabar Mas? Sehat. Alhamdulillah. Ini Mas Ali. Saya mau izin review peternakan jenengan ini. Oke. Terutama peternakan kambing PE. Jadi saya akan lebih banyak bertanya nanti ini tentang peternakan karena banyak teman-teman yang ingin mengetahui apa sebenarnya peranaan etawa itu sendiri Mas ya. Siap. Oke guys, jadi saya akan bahas peternakan guys dan materinya ini nanti. Ini materinya ada beberapa. Jadi teman-teman bisa nanti bandingkan bedanya apa di sini dan kenapa berbeda dan mungkin akan menyangkut harga juga gitu. Mas Ali izin untuk dijelaskan peternakan jenengan ini bergerak di bidang peternakan apa sih Mas sebenarnya Mas jenisnya? Kalau ngomongin peternak, kalau yang breeding sendiri, yang untuk ternak sendiri. Ya. Kalau saya pribadi di kandang memang kita full ke PE. PE ya, full ya. Dari semua jenis PE, artinya dari kelas yang paling standar kayak PE. Ya, orang bilang sini PE lokal. PE lokal. Yang PE silangan dari PE ke Rambon, Iya. sampai ke PE yang kelas seni kontes. Oh gitu ya. Lalu Kalau yang itu yang dibilang bergerak di peternakan, ngomongin bergerak di kerjanya, saya semua kambing Mas. oh begitu. Semua jenis kambing. Artinya nggak hanya PE saja kalau bergerak untuk melayaninya. Nah, kita nggak hanya fokus kepada PE. Kita semua melayani. Kalau soal kita memulainya, tetap kita mulainya dari peternak Mas. Peternak ya. Tetap awalnya saya pribadi memang beternak. Memang cenderung saya dulu kalau tujuan utamanya hanya di kambing yang postur besar. Nah, saya memilih postur besar ke arah PE. Nah, kalau ngomongin awalnya saya pelihara PE, berawal dari ini yang saya pelihara sampai sekarang alhamdulillah yang saya namakan Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Nah, dulu saya pernah diberi bibitan sama mbah saya yang di Kaligesing. Ya. Dengan yang bermodalkan waktu itu Mas, saya bermodalkan sedikit tapi minta kambing yang bagus. Iya. Walaupun agak lucu tapi sama simbah ya oke lah dikasih. Tapi waktu itu di nominal harga remeh Mas, hanya 3 juta. 3 juta. Di kambing umur 6-7 bulan. Nah, tapi waktu itu saya diberitahu sama simbah kalau mau dengan harga ringan tapi mintanya agak bagus atau minta yang lurinya bagus, kita harus siap dengan komenan-komenan yang lain, dengan komenan yang mungkin miris. Artinya dengan kambing yang seperti ini kok harganya segini. Jadi waktu itu saya hanya yang terpenting dikasih tahu sama senior dari yang PE di Jawa. Iya. Nomor 1 untuk kita pelihara, 1 kita mengutamakan pejantan. Jantannya. Yang kedua
dari luri yang memang lurinya kambing bagus. Oh begitu mas. Nah, jadi kalau waktu itu dengan mungkin harga yang ringan, minta yang bagus, waktu itu dikasih kambing yang lurinya jelas bagus, tapi di waktu itu kondisi kambing yang kurang bagus. Oh begitu. Kalau orang Jawa mas ya, itu siap micep, siap budek. Artinya siap memejamkan mata, nggak usah lihat kambingnya. Iya. Dan siap tutup telinga saat ada komenan yang lain. Oh gitu. Gitu. Tapi kita optimis nanti hasil dari anak-anak kambing ini yang insya Allah hasilnya lebih baik dari pejantan karena kita ambil luri belakang. Dan alhamdulillah nanti kita bisa langsung ke TKP, langsung ke lihat kambing-kambing hasilnya. Dan Panglima Kumbang sendiri yang sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Nah kalau gitu berikan langsung ke teman-teman, ke pemirsa agar teman-teman jelas speknya seperti apa siap. Untuk kelas breeding, kelas seni atau kelas kotor atau kelas pedaging. Siap. Monggo mas. Kita langsung cek spek kambing yang terbaik yang ada di tempatnya Mas Ali guys. Jelaskan mas. Teman-teman, ini yang namanya Panglima Kumbang yang dulu saya menutup mata, yang dulu saya menutup telinga. Iya. Boleh kita masuk mas, Nah ini teman-teman, jadi kita akan dijelaskan oleh Mas Alung sendiri. Nah seperti apa mas? Ini yang dulu saya bilang saya harus menutup mata dan juga menutup telinga. Dulu kecilnya ini kalau orang Jawa bilang nggak menjadi. Orang bilang istilahnya dulu memang kecilnya memang kurang bagus karena kurang terawat. Tapi kambing asli luri dari luri yang jelas. Yang jelas. Cucu labas. Oh ini cucunya labas mas ya? Labas. Makanya alhamdulillah dari hasil Panglima Kumbang anak-anaknya satu memang bisa mengangkat nama FAM. Keduanya anak-anak Panglima Kumbang bisa mendapatkan hasil maksimal. Artinya saya bisa membeli kambing kelas kontes dari hasil anak-anak Panglima Kumbang. Anaknya ini pun juga alhamdulillah anak Panglima Kumbang sendiri juga yang bisa naik sampai kelas kontes. Waktu itu anak Panglima Kumbang tertinggi di juara 2 untuk kelas kontes waktu itu Piala Bupati di kelas E. Kelas E. Untuk Lampung Timur atau? Untuk seluruh Lampung. Seluruh Lampung. Oh, seluruh Lampung teman-teman. Kan terbuka sampai dari Jawa. Ini kelas terbuka. Dari Jawa. Itu juara 1 dari Jawa Tengah. Iya. Yang juara 2 alhamdulillah anak Panglima Kumbang. Nah, nanti bisa langsung kita lihat cek yang lain dari mulai yang anak Panglima Kumbang paling standar. Ya. Juga nanti dari hasil yang paling juga kelas bagus. Jadi anak Panglima Kumbang sendiri ada di tempat kita yang dinominasikan mas ya? Nah, yang paling standar. Nah itu dia. Gitu loh. Bisa kita lihat juga sekalian kita mengetahui spek kambing PE yang dari kelas bawah sampai memang kelas seni kontes. Ya. Ini speknya seperti itu teman-teman. Untuk Panglima Kumbang sendiri. Emang dia memiliki badan tinggi tegap bulat. Mas kalau untuk ketinggian sendiri Panglima Kumbang ini mencapai berapa mas? Kurang lebih waktu itu saya ukur 102 cm mas. 102 cm ya. Ini kalau untuk kambing PE sendiri sudah termasuk jumbo mas ya? Kalau untuk jumbo memang spek jumbo itu kan up 100 cm mas. 100 cm ya. Nah, spek jumbonya itu min up minnya 100 cm. Artinya dia sudah. Jadi ini udah kriteria masuk jumbo. Kalau untuk bulu-bulu sendiri dia sudah ini mas ya? Kalau untuk bulu dia min mas. Min ya? Nah, untuk kelas PE yang mungkin ideal dari PE, ini bulu dia belum mendapatkan idealnya. Oh begitu. Kalau bulu ideal kan soalnya diwul lebat. Monggo mas, kita cek yang anak-anak Panglima Kumbang mas. Guys, ini maskot untuk di Alung Etawa Farm guys. Jadi teman-teman nanti bisa hubungi beliau kalau jenengan semua minat. Nah, yang mana mas? Ini mas, kalau untuk anak Panglima Kumbang yang saya ambil dari ternak saya, ini yang menurut saya spek paling terendah. Spek PE paling terendah. Terendah. Ini kurang lebih kayak gini. Oh, ya. Ini dulu mas,
Ini cukup dari induk pasar yang harganya induknya itu 1.700.000. Induk pasar artinya dia nggak masuk nominasi mas ya? Saya beli dari pasar induk iya. biasa Rambon. Nah, saya persilangkan sama PE. Inilah salah satu hasilnya. Ini Iya, di umur 6-7 bulan. Oh. Jadi secara postur memang dia alhamdulillah dapat banget. Besar, tinggi. Secara pola warna juga udah dapat, kepala dapat, ekor dapat, tapi dia di sini min dari yang kambing persilangan Rambon ke PE. Ke PE. Yang nggak bisa dibohongi ini mas. Telinga mas ya? Kita ketahui semua. Telinga kalau kambing persilangan tetap masih berbonggol mas. Ada bonggolnya mas Satu ya? berbonggol, kedua rata-rata belum bisa simetris halus. Ini teman-teman. Kalau untuk tanduk sendiri mas Ali? Kalau untuk tanduk, nah ini karena persilangan dari Rambon ke PE dia masih menjulang tinggi. Padahal kalau yang kriteria asli harusnya nggak menjulang tinggi, dia harusnya melengkung ke bawah. Melengkung. Nah, seperti Nah, ini. Ini teman-teman, tapi ini kita akan bahas nanti selanjutnya. Nah, sekalian mas, ini juga nanti untuk teman-teman Ya. biar tahu kalau di kandang saya. Halo kita wafam. Nah, ini dengan spek seperti ini. Iya. Setelah seperti ini, Iya. ini di angka harga umur dan di angka harga umur 6-7 bulan, ini angka harganya mulai dari angka 3 juta sampai 4 juta. 3 juta sampai 4 juta untuk Kurang lebih varian harganya seperti itu. Perbandingan kayak ini ya hasilnya. Ini apa yang spek di atas. Di atasnya itu. berikutnya ya. Berikut di atas itu. Di atas sedikit. Itu. Ini sudah mengarah ke breeding seni. Breeding seni. Mulai seninya dia dapat. Jadi kalau memang sudah bahan asli ya. yang nggak bisa diobongi ini mas. Telinga tetap lentur bagus, memang dia sama sekali tak berbonggol. Tak berbonggol ya. Nah ini ngomongin yang aslinya, ya. tapi ngomongin dapat seninya, dagunya yang tebal, dia sudah kalau orang bilang nyatem. Nyatem. Ini yang di atas kambing itu standar breeding seninya. Iya. Lalu mas, untuk apa namanya warna? Nah pola warna ya memang untuk ideal yang bagus memang kurang lebih kayak gini. Kepala hitam plus bulat ngalungnya itu sesuai. Oh begitu mas ya. Jadi perpaduan warna yang menyatu. Oke. Ini untuk yang di atasnya tadi mas ya. Dari yang terendah tadi ya. Nah itu teman-teman. Yang naik lagi di atasnya lagi. Kalau di kandang mas ya. Di kandang jenengan loh ini. Di kandang jenengan. Iya. Ngomongin yang teratas. Ngomongin teratas kita punya masing-masing. Tingkatan di kandang jenengan. Tingkatan di kandang yang menurut saya juga ini udah pilihan saya yang paling bagus untuk nanti kedepannya 2 kambing ini mas. Wah ini guys, kali ini ya umur mantap 7-8 bulan. 7-8 bulan. Nah, yang punya basic ini sudah punya basic di wool. Iya. Dari bulu-bulunya memang udah basic di wool. Di wool. Satu luri memang luri kambing juara. Iya. Terus memang dari telinga, ler panjangnya dapat. Kambing itu kalau sudah mengarah ke seni minimal 35 cm. Untuk panjang telinga? Panjang telinga minimal 35 cm baru kita boleh bilang itu seni kontes. Iya. Kita berani tarung nih setelahnya. Kepalanya cembungnya dapat, dagu tebalnya dapat, gelambirnya dapat, pola warna dapat. Nah, ini kalau menurut saya di kandang saya udah ideal. Udah ideal. Lalu mas, kalau teman-teman ingin tahu harganya mas, ini sudah bisa dibanderol belum mas Ali? Kalau ngomongin dibanderol, sebetulnya belum dibanderol. Belum dibanderol ya? Kalau ngomongin target bandrol, target aja. Dua kambing ini target bandrolnya 100 juta. 100 juta. Ini kemarin sempat ditawar 2 kambing ini 50 juta. Ini guys, target 100 juta. Ngomongin target mas. Targetnya. Seperti ini. Nah yang tadi saya bilang kalau untuk Panglima Kumbang min di bulu yang bagus itu sebetulnya kayak gini. Dia di wool. Ideal kambing PE itu di wool. Bulunya tebal di wool. Ini idealnya. Wool sama telinga mas. Ini ngomongin ideal
seni kontesnya kambing PE itu di sini. Satu panjangnya dapat, Iya, sama Mas. simetris Mas. Simetris ya. Simetris. Dia lurus Nah, gitu ya. Lurus, lentur, bagus. Lentur. Dia nggak keriting Mas ya. Ah. Tidak keriting. Itu yang saya bilang kan untuk keidealan kambing bervariasi harga itu Iya. memang kayak gitu. Masalahnya ini genetik, kita nggak bisa buat. Iya betul. Nah, makanya kenapa kambing PE bervarian harga yang paling bawah, istilahnya kelas daging, sampai kok harganya segitu. Nah, Kalau betul. ngomongin kayak gini di angka harga 50 juta kan nggak mungkin. Nggak mungkin, dagingnya ya. ketemu. Kayak Tapi- gitu istilahnya. Tapi kita di sini bicara seni. Kita bicaranya kalau ngomongin seninya kita karena nggak bisa buat. Nggak bisa buat. Kalau Ya. soal daging kita bisa olah. Bisa olah ya. Nah, Mau kurus atau gemuk tergantung perawatan. Tapi kalau udah bicara genetik, nah, itu makanya untuk teman-teman semuanya, istilahnya untuk kita saling ketahui bersama lah istilahnya. iya Mas. Jadi yang kita harus paham Pahami. tentang PE, Mm-mm. jangan hanya berfokus hanya kepada kepala hitam. Hitam. Gitu. Iya. Soalnya yang rata-rata saya ketahui banyak teman yang begitu belum paham. Kambing warna kepala hitam dibilang PE. Iya. Padahal inilah kriteria PE. Kalau pengen benar-benar tahu, kita bisa browsing langsung dari 12 parameter kambing PE. Nanti kita Ada parameternya Mas ya. nanti juga kita bisa bahas langsung. Oke. Jadi biar sama-sama tahu, nggak salah pilih gitu loh Mas untuk bibit. Siap. Lalu Mas kalau untuk harga sendiri Mas, variasinya harga seperti apa Mas? Kalau untuk harga sendiri, varian harga PE Mas, mulai dari paling terendah, yang Terendah. saya bilang tadi paling terendah sampai ke paling kelas konter. Kalau untuk jantan, Ya. varian harganya itu di angka 2 juta. 2 juta. Bahan ngomongin Mas ya, bahan sampai yang kalau bahan 2 juta sampai 3 juta. 3 juta. Itu bahan. Untuk Tapi bahanan. kalau untuk yang sudah siap, hampir siap kerja, 3 juta sampai 5 juta. Untuk kelas yang Standar sampai ke breeding. Iya. Nah, untuk yang lain ya tetap tergantung bahan. Iya, Itu gitu. untuk jantan Mas. Kalau untuk betina, Untuk betina? perlu digarisbawahi juga di angka yang paling bawah 1.200.000, 1.500.000 sampai 2 juta. Oh, begitu teman-teman. Jadi PE itu ndak mahal semua. Ada kelasnya, ada harganya Mas. Oh, Semua begitu. disesuaikan. Semua sesuai dengan kondisi si kambing itu sendiri guys. Dari harga dari yang ini, yang kelas sudah silangan indukan lokal tadi, sampai ke tahap yang 2, lebih di atasnya lagi, yang ada di kandang Mas Ali, sampai ke titik yang terbagus di kandang Mas Ali, sudah dijelaskan rincian detailnya dan seperti itu, hingga itu punjernya, itu loh maskot kandang Alung Etawa Farm. Sehingganya kalian kalau minat atau ingin cari bibitan, Mas Ali hubungi kemana Mas Ali? Kalau pengen cari bibitan, yang alhamdulillah saya dikasih nomor ke 0852 Ya, 6933 Ya. 5225. itu guys, silakan hubungi nomor Mas Ali bila teman-teman ingin cari bibitan jantan, betina, ataupun untuk kelas-kelas seperti ini. Apa namanya ini, kelas apa Mas Ali namanya? Kelas paling ekonomis lah ya. Kelas paling ekonomis di nomor yang sudah beliau sebutkan atau nanti di deskripsi saya cantumkan guys. Mas Ali, terima kasih ini atas bincang-bincangnya. Semoga referensi yang kita buat hari ini dalam konten ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Saya mohon izin pamit Mas ya. Ya. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Guys, itu dulu perbincangan saya dengan Mas Ali ya, owner Alung Etawa Farm. Jadi parameter-parameter itu ada guys. Jadi nggak semua kambing itu mahal atau kambing PE itu mahal, kambing PE itu murah. Itu tergantung spek yang ada dalam kambing sendiri itu sendiri teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.